lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata, ketemu lagi ya dengan kami dari Kicau Jelata, Bung Tila dan Bang Kica. Ini kita hari ini tidak bisa berkumpul di studio karena suasana pandemi masih belum terkendali ya Bang ya. Ya, Sehingga kita berusaha untuk membuat konten ini dari jarak jauh dengan segala kendalanya tentu saja ya. Gimana kabar Bung Kica? alhamdulillah sehat walafiat. Itu yang penting Bang. Ya, Yang penting sehat dan bahagia. Tentu kita mengharapkan juga sobat-sobat Kicau Jelata yang selalu setia menunggu video-video kita ini, tentu saja kita harapkan juga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. amin. Jadi hari-hari ini kita masih melihat bahwa penanganan COVID ini semakin hari semakin parah, bahkan beberapa rumah sakit ya sudah nggak sanggup lagi menampung pasien. Yang penting pasien masuk di sana hanya dikasih kursi, kemudian dikasih infus, dikasih oksigen, ya. Jadi karena saking penuhnya, nah sehingga PPKM ini kita harapkanlah bisa untuk menurunkan tingkat infeksi dari virus COVID-19 ini. Dan kita mengharapkan ada solusi yang real lah dari pemerintah ini mengenai penanganan ini sifatnya. Gimana Bang kondisi menurut pengamatan Bang Kica ini, kondisi masyarakat kita ini sudah seperti apa nih hari-hari terakhir ini? Ya, begini Bung Jera. Sekarang kalau kita kembali ya ke belakang ya, ini kan sebenarnya bulan ke-10 ya. Bulan ke-10 kita menghadapi satu keadaan yang sangat tidak menentu. Mencekam, menakutkan. Ya. Analogi kita kan tempo hari seperti memasuki sebuah terowongan ya, yang gelap gulita. Dan yang memandu kita di depan untuk mencari jalan keluar atau untuk mencari secerca harapan agar bisa keluar dari terowongan kan adalah para pemimpin-pemimpin kita, ya kan? Dan kebijakan telah dilahirkan, rentetan tindakan atau aksi telah dilakukan, tetapi sepertinya itu saja tidak cukup ya. Artinya apa? Tanpa disiplin yang kuat dari masyarakat, tanpa pengendalian diri yang tinggi dari warga semua, tanpa mawas diri atau tingkat kehati-hatian yang cukup dari masyarakat, tentu apapun kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak akan membawa hasil, gitu ya. Dan betul. Kita lihat itu yang tidak tahu ya, ini sejak Pilpres sepertinya keterbelahan masyarakat kita itu masih belum reda ya. Kalau kita lihat ya, soal misalnya merespon informasi ya, itu masih orang tidak lagi melihat pesan, orang tidak lagi melihat message, orang tidak lagi melihat esensi dari apa yang disampaikan, katakanlah soal COVID ini, tetapi yang dilihat orang adalah siapa yang menyampaikan, gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi objektivitas dalam menilai suatu informasi. Nah, amat sulit kita berharap di dalam masyarakat yang terbelah akan muncul satu kesatuan sikap, satu kesatuan langkah untuk menghadapi apa yang kita sebut sebenarnya ini adalah musuh bersama ya, pandemi ini gitu ya. Nah,
Pada kesempatan ini mungkin bolehlah kita berharap ya, kita memohonlah kepada ya diri kita sendiri, teman-teman, mungkin juga sobat jelata, yang bisa kita kendalikan saat ini adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita atur saat ini adalah diri kita sendiri. Jadi mari mulai kita tingkatkan disiplin yang di sana sini Bang. Kita lihat memang udah mulai menurun. Bahkan pada beberapa kesempatan di jalanan Bang kita lihat memang luar biasa apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Banyak yang udah abai ya. Abai terhadap protokol kesehatan. Jadi kalau Bung Jal, bagaimana pendapat Bang Kica? Bang Kica melihat saat ini memang tingkat disiplin yang menjadi problem dari kita semua. Begitu, Bung Jela? Oh, ya oke. Jadi mungkin di awal-awal ya masyarakat masih sangat disiplin ya. Waktu kita dulu dari PSBB awal, kemudian dan seterusnya. Tapi kan udah kelamaan, sehingga kalau masih bertahan seperti ini, yang tadi yang selalu kita bilang bahwa kita di dalam terowongan yang masih gelap, belum ada titik terangnya kemarin-kemarin. Tapi hari ini kan sudah ada titik terang, di mana sudah ada vaksin yang didapatkan. Ya, jadi kalau menurut ada seorang dokter ini ada 3 jalan atau 3 cara ya untuk bisa melewati pandemi ini. Yang pertama itu divaksin. Ya, divaksin karena sudah ada vaksinnya. Tapi itu kan butuh waktu. Yang kedua adalah terinfeksi dan jadi kebal. Nah ini berisiko nih. Ya. Kalau orang-orang ini selalu keluar, kemudian dia terinfeksi, memang nanti dia akan kebal. Tapi takutnya yang dia kena itu yang berat gitu kan. Kalau yang ringan-ringan mungkin dia bagus, tapi kalau yang berat kan, nah ini mungkin yang harus dijaga. Jangan sampai karena tidak disiplin, kemudian kita selalu keluar dan terinfeksi kan. Nah yang ketiga kalau si dokter ini adalah tinggal stay at home, tinggal di rumah sambil menunggu selesai vaksinasi ini gitu kan. Jadi yang ketiga ini memang berat. Kenapa? Kalau kita ngumpet sampai terbentuk herd immunity atau herd immunity ini kan masyarakat sudah mulai susah hidupnya gitu ya. Kalau hanya di rumah. Nah ini mungkin di sini yang kita harapkan ada satu peran nyata ya dari pemerintah, mungkin ya bentuknya bantuan tunai atau bantuan apa, tapi itu kan juga tidak akan memadai. Nah mungkin ada solusi lain. Nah ini mungkin Bang Kica bisa memberikan saran juga nih ke pemerintah nih, apa yang harus dilakukan. Jadi begini, kalau soal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, ini khusus untuk opsi nomor 3 ya. Stay at home ini kan tidak semua orang punya pilihan. Ya. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang istilah bahasa pasaran mereka di rumah mati, di luar mati. Mati di rumah itu tersiksa karena mendengar ratapan anak dan istri. Ya mendingan mati di luar saja gitu. Karena kalau keluar ada 2 kemungkinan. Bisa bertahan hidup, membawa penghasilan untuk menghidupi anak dan istri di rumah, ya kan? Atau memang mati tapi nggak mendengar ratapan anak dan istri gitu ya. Nah untuk yang ini kita berharap ya dari pemerintah, tapi kalau kita lihat ya mudah-mudahan lah Menteri Sosial yang baru ini bukan model Menteri Sosial yang dicokok KPK ya, tetapi kalau melihat langkah awal yang
Ibu Risma lakukan, ya rasa-rasanya juga ini tidak kalau masih tetap dengan cara-cara seperti yang kemarin-kemarin, tidak juga bisa menyelesaikan masalah gitu. Karena begini loh, negeri yang seluas Iya, ini, iya, iya. negeri yang sebesar ini, dengan belusukan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena apa yang ditemui di lapangan itu bukan representasi dari keadaan yang sebenarnya gitu ya. Kalau mau belusukan, belusukanlah ke Iya, iya, iya. database, belusukanlah ke Pemda-Pemda, database Pemda, atau ke database kependudukan, ya kan? Cari tahu peta atau Ya. demografis dari kemampuan warga, ya kan? Lalu buatlah database warga mana yang harus disetujui gitu ya. Tapi Bang Kica punya semacam Ya. lain lah, apa yang kita masyarakat bisa lakukan gitu ya. Dengan berbagai keadaan kondisi seperti sekarang ini, sudah saatnya sebenarnya para kaum yang berpunya ya, untuk bahu-membahu Ya. membangun solidaritas di lingkungan sekitarnya untuk menyangga saudara-saudara yang mungkin tidak punya pilihan untuk di rumah gitu. Ini bukan untuk mereka, ya. Katakanlah apa yang dilakukan oleh mereka yang saat ini beruntung ya secara perekonomian untuk membantu para tetangga atau orang-orang sekampung ya, itu bukan untuk mereka, tetapi untuk kita. Pada dasarnya kita menyelamatkan diri secara bersama-sama. Jadi mungkin udah saatnya ini civil society mulai merapatkan barisan, tidak hanya berharap terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Mari kita sendiri berbuat untuk menyelamatkan kita semua, Bang Kica pikir itu, Bung Jala. Oh, baik, kalau gitu sepakatlah kita ya Bang kali ya. Kemudian ini kan sudah mulai atau masa vaksinasi. Nah, vaksinasi ini masih banyak saja yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Nah, tentu saja kita sebagai orang yang bisa mengikuti perkembangan luar, membaca kondisi yang ada, ya mau nggak mau kita harus percaya dong sama pemerintah yang sudah membelanjakan uang begitu banyak untuk membeli beberapa vaksin, dan sekarang yang ada vaksin dari Sinovac dan sudah mulai disuntikan pertama ke Presiden Jokowi. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Nah, pada kesempatan ini kan kita juga mengharapkan semua orang untuk ikut mendukung vaksinasi ini sehingga tercapai nanti yang namanya herd immunity. Dan ini pun butuh waktu, bisa-bisa 15 bulan ataupun 1 tahun, 2 tahun barangkali baru selesai ya. Tapi kalau nggak didukung, kalau nggak dipercaya, terus kita mau percaya siapa lagi? Masa kita mau percaya pemerintah asing, pemerintah Belanda? Kalau kita nggak percaya, nggak ngasih kepercayaan ke pemerintah kita, ya kecuali kita bisa, makanya kayak seperti di Belanda ya, pemerintah mereka merasa gagal melaksanakan suatu bakti sosial atau suatu bantuan sosial, mereka semua kabinetnya mengundurkan diri. Karena apa? Karena memang mereka dipercaya gitu kan. Nah, kenapa kita juga nggak mempercaya kepada pemerintah kita yang sudah mendatangkan begitu banyak, membelanjakan begitu banyak, dan menyiapkan anggaran begitu banyak untuk bantuan sosial, gitu kan? Nah, jadi kesempatan ini kita haraplah semua yang punya hak untuk, atau bukan yang punya hak ya, yang bisa disuntik vaksinasi, ikutlah. Karena Anda yang disuntik itu, artinya Anda ikut menyelamatkan orang lain yang tidak disuntik. Misalnya yang komunitas berumur sampai 18 tahun, itu kan nggak disuntik. Mereka mengharapkan herd immunity. Kemudian yang kayak kita di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, tidak disuntik. Tapi kita mengharapkan herd immunity dari mereka-mereka yang range waktu yang 18 tahun sampai dengan 59 tahun itu, yang akan menciptakan suatu herd immunity, dan kita akan melepaskan diri dari
pandemi ini. Gimana, Bang? Ya, gini, jadi kembali lagi kita ini soal pilihan komunikasi ya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kan apa namanya itu pencanangan pertama vaksinisasi ini dilakukan terhadap presiden sendiri dan menurut Bang Kica itu sesuatu ijtihad yang sangat bagus gitu ya. Tetapi berikutnya ada pilihan terhadap artis ya. Ya, ini soal pilihan siapa yang dijadikan contoh untuk menjadi atau untuk mempengaruhi masyarakat gitu ya. Yang kedua soal tempat. Setiap hari kita bicara bahwa tempat sebaiknya ya di tempat-tempat biasalah, di rumah sakit, di puskesmas, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Singapura dan Presiden Turki ya, Erdogan kan, itu di klinik. Ya. Nah, yang paling menarik itu apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan gitu. Anies Baswedan sebelum launching vaksin ini melakukan survei gitu. Dari hasil survei ketahui bahwa masyarakat akan percaya untuk divaksin jika yang melakukan atau yang memberi contoh itu pertama adalah tenaga medis ya, tenaga kesehatan. Yang kedua adalah umara, pemimpin ya, dan yang ketiga adalah tokoh masyarakat, ulama gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Pemda DKI gitu. Jadi kalau misalnya yang Bung Gela bilang ada masyarakat yang masih ya tidak percaya segala macam, ya salah satunya mungkin karena pilihan komunikasi ya yang kurang tepat gitu ya. Tapi apapun itu ini kan sudah terjadi ya. Dan Bang Kica punya punya himbauan yang berdasarkan pengalaman personal ya, mungkin bisa jadi rujukan gitu. Bang Kica sendiri kalau mengikuti arus informasi yang ada di media massa, di lini media massa, itu akan ragu-ragu gitu ya. Tetapi kan Bang Kica buta dalam hal itu gitu ya. Daripada terombang-ambing oleh informasi yang kurang mencerahkan, kebetulan Bang Kica punya anak dan mantu dokter ya. Dan malah mantu Bang Kica itu udah divaksin. Dan Bang Kica tanya sama mereka, apakah boleh atau tidak membahayakan kita divaksin? Lalu anak Bang Kica dan mantu Bang Kica bilang, memang kita punya pilihan lain. Dan ini safe kok, aman kok. Kami sendiri akan divaksin gitu. Jadi kita ya udah no doubt lah, tidak ragu lagi. Karena ini referensi dari orang terdekat Bang Kica yang memahami ya, bahwa memang nggak ada masalah dengan vaksin gitu. Ini versinya Bang Kica, mudah-mudahan bisa menjadi meyakinkan juga kerabat atau sobat Kicau Jelata yang ragu-ragu gitu. Ya kan? Begitu, Bung Jela. Ya. Oke, sobat Kicau Jelata. Itulah pandangan kami dari Kicau Jelata ya. Sebaiknya kita support semua kegiatan dan vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah ini, karena itu satu-satunya cara untuk bisa kita lepas dari pandemi ini. Kemudian walaupun dengan segala macam upaya ya untuk mengidentifikasikan ini oleh pemerintah, kita lihat mereka semua perhatian terpusat ke istana negara atau ke istana melihat presiden kita disuntik, kemudian setelah itu ada beberapa influencer, walaupun karena setelah itu influencernya juga ngawur ya, dia pergi kerumun segala macam, tapi itu ekses yang nggak terpikirkan ya. Tapi namun apapun yang terjadi, mari sama-sama kita support vaksinasi, kegiatan vaksinasi ini supaya kita bisa segera melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan terlupa untuk selalu berdoa pada Allah SWT supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke Bang, saya kira itu siap. Itu yang kita sampaikan hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh.